Ya, Umi panggil Firja sebagai dirjen. Silakan nak. Ayo anak-anak yang lain silakan berdiri nak. Dengan ice breaking ya. Ayo. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Terlebih dahulu ya. Amelia Hadirmi, Al-Ghazali Hadirmi, Diko Hadirmi. Kemana? Diko Hadirmi. Furqan Hadirmi, Firja Hadirmi, Kanja Hadirmi, Krisna Hadirmi, Naura Hadirmi, Rangga Hadirmi, Yulika Hadirmi, Tara Hadirmi. Oke. Baik anak-anak kami, siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Baik. Adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di kota Madinah, kemudian mengetahui fungsi masjid pada zaman Rasulullah, dan kita menemukan nilai-nilai yang terkandung dari kisah tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti selama pembelajaran Umi akan menilai ataupun kepribadian anak-anak selama pembelajaran, dan Umi juga
juga akan menilai aktivitas kamu selama pembelajaran. Baik itu ketika kita bertanya jawab ataupun nanti ketika anak-anak Umi berikan tugas kelompok, maka Umi akan menilai bagaimana keaktifanmu selama melaksanakan tugas tersebut. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, ayo kita ice breaking dulu yuk, biar semangat. Nanti suaranya yang kuat ya. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, ha. Tepuk 4, ha. Konsentrasi, ketika dimulai. Oke, baik, anak-anak kami semua sudah semangat, sudah siap untuk belajar? Sudah, nih. Oke, baik. Sekarang anak-anak kami, ayo kita buka dulu buku teks pada halaman 172 pada gambar. Perhatikan coba buku kamu pada gambar 10.3. Ayo. Baik anak-anak, sudah semua membuka bukunya? Sudah, Nek. Ada gambar apa di situ? Masjid, Nek. Iya, ada gambar masjid. Siapa anak-anak kami yang pernah mengunjungi masjid? Bagus. Baiklah, turun tangannya. Hal apa yang kamu lakukan di masjid? Sholat. Bagus. Apa Naura? Mengaji. Bagus. Itu adalah hal-hal yang kamu lakukan di masjid. Baiklah anak-anak, Umi akan memutarkan video pembelajaran. Tolong anak-anak kami semua memperhatikan ke depan dan diamati ya. Kabar anak-anak kami semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW membangun masjid di Madinah. Pernahkah anak-anak kami melihat pembangunan rumah? Ya, membangun rumah membutuhkan bahan-bahan dan proses agar menjadi bangunan yang kokoh. Hal ini diibaratkan dengan persaudaraan sesama orang muslim yang beriman yang saling mendukung satu sama lain. Firman Allah dalam Quran surah Al-Quran ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, orang mukmin diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dengan merapatkan jari-jarinya. Setelah hijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama Rasulullah SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan bagi umat Islam. Pembangunan Masjid Nabawi melibatkan seluruh kaum muslimin di Madinah, termasuk Rasulullah SAW sendiri yang turut serta dalam proses pembangunannya. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan kekuatan komunitas muslim yang baru terbentuk di Madinah.
batang tanah, tiang dari batang kurma, dan atap dari pelepah daun kurma. Dikerjakan secara gotong royong antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, disertai semangat dan motivasi. Rumah sederhana dengan satu kamar untuk istri beliau sabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke rumah itu setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita simpulkan bahwa fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dijadikan tempat sholat atau ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah umat, arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslimin, penampungan fakir miskin. Selain itu juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat Islam. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Umi tentang materi kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Madinah. Semoga anak-anak kami semuanya bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik anak-anak, tadi setelah menonton video pembelajaran, Umi mau bertanya kepada anak-anak dulu. Langkah apakah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah? Siapa yang bisa menjawab? Dari Siapa ya? Oke, bikin Firja jawab. Membangun masjid. Bagus. Masjid apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika sampai di kota Madinah? Ya, masjid apa Furqan? Masjid Nabawi. Baik. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apa fungsi masjid ketika zaman Rasulullah? Apa Naura? Ya, penampungan fakir miskin. Apa lagi? Apa Tara? Pengobatan orang sakit. Bagus. Anak-anak kami tadi berarti memperhatikan video pembelajaran yang sudah Umi tampilkan. Oke anak-anak, Umi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat belajar anak-anak kami semua. Siapa anak-anak kami yang suka belajar melihat gambar-gambar? Saya Mi. Iya, 1, 2, 3. Jadi satu kelompok ya. Baik, siapa anak-anak kami yang belajarnya itu suka mendengarkan cerita atau mendengarkan lagu? Siapa? Ayo. Saya Mi. Iya, 1, 2, 3. Jadi satu kelompok. Yang ketiga, siapa anak-anak kami yang suka belajarnya itu dengan melakukan sesuatu atau bermain peran? Ayo, siapa? Saya Mi. Oke, 1, 2, 3, 4. Jadi satu kelompok. Oke, baik anak-anak kami, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak kami semuanya sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Yang sebelah sini, minat belajarnya apa? Gambar. Yang suka melihat gambar. Yang sebelah sini, minat belajarnya suka ngapain? Suka bermain peran. Suka bermain peran atau melakukan sesuatu ya? Yang sebelah sana, minat belajarnya? Iya, suka mendengarkan cerita. Baiklah, Umi akan memberikan kalian media pembelajaran sesuai dengan minat belajar kalian. Anak-anak kami semuanya boleh memperhatikan, boleh mengerjakan sesuai dengan minat belajar kalian. Yang sebelah sini, yang kelompok gambar, coba kamu perhatikan gambar atau poster yang Umi berikan dan kalian memberikan komentar terkait poster atau gambar yang kalian perhatikan. Kelompok kinestetik, Umi akan memberikan kalian pertanyaan dan jawaban. Kalian harus mencocokkan pertanyaan dan jawaban ini sesuai dengan gambarnya. Sudah? Dan pada kelompok audio
atau yang suka mendengarkan, Umi akan memutarkan video pembelajaran dan kalian menemukan nilai-nilai yang terkandung dari video pembelajaran ini. Oke, baik. Anak-anak kami sekarang semuanya boleh bekerja. Berikan komentar terkait poster itu. Nama utama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Masjid Nabawi. Ini Masjid Sambil gunting lagi pertanyaannya, kau menjawab. Ini pertanyaannya, kau menjawab. Oke anak-anak, udah selesai tugasnya? Anak-anak kami, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya ke depan? Ayo, tepuk kami nih. Oke, silahkan kelompok kawan, maju ke depan. Komentar kami dari kelompok yang mengamati poster. Ternyata pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja, tetapi bisa digunakan sebagai tempat musyawarah, penampungan fakir miskin, balai pengobatan bagi orang yang sedang sakit, bahkan sampai tempat latihan bela negara. Nilai-nilai yang terkandung dengan kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu kerjasama, gotong royong, dan kesederhanaan. Bagus sekali dari kelompok poster-poster. Ayo, beri tepuk tangan. Bagus sekali ya dari kelompok yang mengamati poster. Oke, silakan duduk nak. Anak kami kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Oke, silahkan nak. Ayo maju. Mencocokkan gambar dan jawaban. Apa nama masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Membangun masjid yaitu Masjid Nabawi. Apa tujuan Rasulullah SAW membangun masjid tersebut? Selain sebagai tempat ibadah sholat, masjid tersebut juga dibangun
dibangun sebagai pusat kegiatan sosial seperti tempat musyawarah, arena latihan bela negara, penampungan fakir miskin, pengobatan dan pendidikan. Siapa saja yang turut membangun pembangunan masjid tersebut, Rasulullah SAW dibantu para sahabat serta penduduk kota Madinah. Bagus. Coba kamu tunjukkan dulu poster kami itu kepada temanmu. Ayo, kasih tepuk tangan dulu. Tangan kelompok Inestedi. Ayo, silakan dulu nak. Oke, kelompok yang terakhir mau mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan. Ayo, silakan nak. Nilai yang terkandung dari video pembelajaran: 1. Nilai gotong royong, 2. Kerjasama, 3. Kesederhanaan. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, dari nilai yang kalian dengarkan dari video pembelajaran ada 3 kan? Nilai apa tadi? Gotong royong, kerjasama, dan kesederhanaan. Bagus, silakan dulu nak. Oke, anak-anak kami tadi sudah tampil ke depan dengan sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang ayo dulu kita tepuk ha, ya. 1, tepuk 1, ha. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, ha. Tepuk 4, ha. Bagus anak-anak kami. Jadi tadi anak-anak kami semuanya sudah mendapatkan pembelajaran dari kerja kelompok dengan teman kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi langkah Rasulullah SAW pertama kali ketika tiba di kota Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi. Kemudian masjid itu dibangun Rasulullah bukan hanya sebagai tempat sholat kan, tetapi sebagai tempat apa? Tempat penampungan fakir miskin. Kemudian dia penampungan orang sakit. Kemudian tempat pendidikan. Kemudian tempat musyawarah dan arena bela latihan bela negara. Kemudian tadi nilai-nilai yang terkandung dari kisah tersebut sudah ditemukan tadi sama kelompok auditori, yaitu nilai gotong royong, kerjasama, dan kesederhanaan. Kesederhanaannya kita lihat dari Rasulullah SAW membangun masjid tersebut dibuat dari apa tadi? Pondasinya dari batu-batu keras, dindingnya dari batu bata tanah, kemudian tiangnya dari batang kurma, atapnya juga dari daun kurma. Maka bolehlah kita contohkan itu, kita terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak, tugas kalian di rumah yaitu coba kamu tuliskan bagaimana sikap gotong royong yang kalian cerminkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari materi yang Umi sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang ukhuwah. Anak-anak kami semuanya boleh belajar di rumah. Oke, menutup pembelajaran ini mari kita sama-sama membacakan hamdalah.